Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Aprianti, mahasiswa semester 6 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah yang saya kontrak yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pembimbing saya, Ibu Eni Depetriani MPD. Untuk tugas akhir semester saya ditugaskan untuk membuat video tentang pendapat saya jika saya menjadi Menteri Pendidikan dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, kurikulum, yang kedua, guru, yang ketiga, sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu keempat, administrasi. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu kurikulum. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, berbicara tentang kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia telah banyak sekali berubah. Seperti yang paling umum kita ketahui, yang pertama yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum 2006 KTSP, dan kurikulum yang sedang berlangsung hingga saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang mengacu kepada siswa, di mana siswa diminta untuk lebih aktif, untuk lebih pandai dalam mencari materi-materi dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, kurikulum ke-13 itu yaitu ada pemahaman, skill kemampuan, dan pendidikan berkarakter untuk siswa. Jadi di kurikulum 2013 ini, di mana siswalah yang menjadi acuan utama atau siswalah yang menjadi tempat mencari ilmu sendiri, belajar sendiri, guru hanya menjadi fasilitator atau student center. Menurut pendapat saya, kurikulum 2013 ini sebenarnya sangat bagus sekali. Ada positifnya dan ada negatifnya. Dari sisi positif, siswa dituntut menjadi lebih aktif. Jadi biasanya kan siswa hanya disuapin, semua materi diberikan oleh guru, siswa hanya mendengarkan. Sedangkan dengan kurikulum 2013 siswa dituntut untuk mencari pelajaran sendiri, mencari materi sendiri, baik itu dari internet ataupun dari buku. Apalagi di era sekarang ini semua serba digital. Siswa lebih memilih untuk melihat di internet daripada untuk melihat di buku. Itu sisi positifnya, sehingga membuat siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Semua materi hanya disampaikan judul oleh guru, dan yang menggali, memahami semuanya itu adalah siswa itu sendiri, dan jika ada yang kurang paham ditanyakan. Jadi rasa ingin tahu dan rasa penasaran siswa itu lebih besar, dan pelajaran yang mereka cari sendiri pastinya akan lebih lama menempel di kepala mereka hingga mereka lanjut SMP, SMA, kuliah. Jadi pelajaran itu selalu tertanam di otak mereka. Itu sisi positifnya menurut saya. Sementara di sisi negatifnya, kita ketahui bahwa pendidikan sekarang mulai dari masyarakat kecil, menengah, sampai ke atas semuanya berhak berpendidikan. Di kurikulum 2013 siswa dituntut untuk mencari sendiri. Kita berbicara siswa yang tinggal di daerah pelosok. Kita ketahui sarana dan prasarana di sana tidak semaksimal, tidak sebanyak sarana dan prasarana yang ada di kota-kota besar, seperti buku-buku. Buku-buku yang ada di sekolah-sekolah kota pastinya lebih banyak. Ditambah lagi ada perpustakaan kota, perpustakaan wilayah, dan perpustakaan provinsi, itu untuk siswa-siswa yang tinggal di daerah kota-kota besar. Sementara siswa-siswa yang berdomisili di daerah-daerah terpencil, pastinya mereka sedikit sekali memiliki sumber ilmu, apalagi kuota internet. Untuk siswa yang memiliki keluarga kalangan menengah ke atas, mungkin membeli kuota internet itu hal yang biasa saja, tidak terlalu mengganggu untuk proses kehidupan mereka. Tetapi untuk siswa yang berekonomi ke bawah, membeli kuota itu salah satu tanggungan yang besar. Jadi itulah, setiap kurikulum pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi menurut saya, kalau untuk kurikulum 2013 ini, untuk di wilayah-wilayah kota memang sangat bagus sekali, tapi untuk di wilayah daerah terpencil lebih ditekankan untuk mengirim buku sebanyak-banyaknya, apalagi di daerah yang towernya masih sedikit. Jadi tidak ada jaringan internet. Maka dari itu, untuk daerah terpencil berikanlah subsidi buku sebanyak-banyaknya. Seperti yang kita ketahui, buku adalah gudang ilmu, buku adalah jendela dunia. Maka dari itu, baik dengan berlangsungnya kurikulum 2013, siswa yang mencari sendiri, siswa yang
memahami sendiri. Jadi siswa lebih giat dalam belajar, bukan hanya menerima. Itu menurut saya untuk kurikulum 2013, itu komentar saya. Dan nantinya jika saya memang menjadi menteri, kurikulum 2013 ini akan tetap berlangsung. Tetapi dengan catatan di daerah pelosok atau di daerah terpencil, tolong beri sebanyak-banyaknya buku. Apalagi yang seperti kita tahu, di daerah terpencil mayoritas masih ekonominya menengah ke bawah. Dan di daerah kota, walaupun ekonominya menengah ke bawah, mereka masih banyak dekat dengan perpustakaan-perpustakaan kota, wilayah, dan provinsi. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, jika saya menjadi Menteri Pendidikan pada aspek guru. Berbicara tentang guru, guru adalah guguh dan ditiru. Ia diguguh dan ditiru oleh siswanya. Menjadi seorang guru bukan beban yang tidak berat, karena setiap tingkah lakunya, gerak-geriknya selalu diikuti oleh siswanya. Di zaman dulu, guru bisa memukul siswanya jika siswanya melakukan kesalahan. Dan orang tua siswa mendukung karena mereka tahu guru memarahi siswanya, udah pasti anaknya itu melakukan kesalahan, sehingga dididiklah mereka agar menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih berkarakter dan menghargai orang tua dan gurunya. Di era sekarang, HAM, hak asasi manusia, diangkat tinggi. Kekerasan sedikit, pencubitan, itu semua dianggap melanggar HAM. Guru sulit untuk banyak sekali berita-berita yang mengatakan guru dilaporkan oleh siswanya, guru dilaporkan oleh orang tua siswa. Itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan menjadi seorang guru. Saat guru tidak memperhatikan siswanya, dikatakanlah guru tidak peduli. Saat guru terlalu peduli, karena adanya rasa kasih sayang, dengan tidak sengaja dia mencubit siswanya, sehingga dikatakanlah itu melanggar HAM. Sebenarnya itu sedikit merepotkan guru, tetapi di negara kita telah diangkat HAM menjadi sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi kasus kekerasan, maupun itu kekerasan kecil ataupun kekerasan besar di dalam proses pembelajaran. Guru di kurikulum 2013 hanyalah menjadi seorang fasilitator. Jika murid tidak tahu, barulah guru memberitahu. Bukan guru memberitahu dulu, tetapi harus siswa lebih dahulu yang menanyakan kepada guru. Jadi, jika saya menjadi Menteri Pendidikan dalam aspek guru, pastinya saya akan tetap memberikan semangat atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru. Harus ingat bahwa guru adalah seseorang yang diguguh dan ditiru oleh generasi-generasi penerus bangsa, oleh tunas-tunas bangsa. Banyak juga kasus-kasus guru yang tidak bisa menjaga marwahnya lah. Banyak guru yang main TikTok, banyak guru yang ini, itu juga menjadi salah satu masalah yang diangkat dalam berita-berita di Indonesia. Tetapi ada juga yang berpendapat itu tidak masalah, itu hiburan. Jadi menurut saya, jika saya menjadi Menteri Pendidikan nanti, saya akan memberikan pelatihan-pelatihan atau apapun itu yang pastinya menambah kemampuan guru, menambah wawasan guru agar menjadi seseorang yang paling pantas, seseorang yang sangat pantas untuk ditiru oleh generasi-generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja menurut pendapat saya untuk guru jika saya menjadi Menteri Pendidikan nanti. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek sarana dan prasarana sekolah. Berbicara tentang sarana dan prasarana, ini masuklah ke dalam wilayah. Untuk wilayah-wilayah kota, wilayah perkotaan, wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan sudah pasti memiliki sarana dan prasarana sekolah yang sangat lengkap, bisa dikatakan. Mulai dari gedung sekolahnya yang bagus, guru-gurunya yang berkualitas, meja belajarnya, ruangannya berkipas angin, bahkan ber-AC, lantainya, kebun-kebun di keliling sekolah, taman-taman, lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan upacara, infokus, buku yang banyak sekali. Untuk di wilayah perkotaan itu sudah tidak diragukan lagi. Tetapi yang kita fokuskan adalah untuk wilayah-wilayah daerah terpencil. Maka dari itu kita berbicara tentang pemerataan bantuan pemerintah. Untuk sarana dan prasarana, disinilah kita tekankan
tidak meratanya bantuan pemerintah ke daerah desa atau ke daerah terpelosok. Jadi memang semuanya butuh waktu dan proses. Saat sekolah-sekolah desa mengajukan pendanaan, mengajukan permintaan apapun, pastinya tidak langsung datang karena harus melewati banyak sekali proses, banyak sekali prosedur yang harus dilewati hingga sampainya sarana dan prasarana itu ke desa. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, pastinya, dan itu sekarang juga menjadi PR bagi Menteri Pendidikan sekarang, yaitu Pak Nadiem Karim. Negara pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsanya, untuk masyarakatnya. Itu sudah pasti. Tidak ada pemimpin, tidak ada presiden kita yang tidak menginginkan yang terbaik bagi rakyat-rakyatnya, bagi tunas bangsanya. Tetapi itulah yang namanya proses. Tidak semua bisa berjalan dengan cepat. Sarana dan prasarana di desa pastilah kurang. Untuk sarana dan prasarana di sekolah itu yang menjadi banyak sekali problematika, yaitu banyaknya sekolah yang berdiri di atas lahan yang bersengketa. Itu banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan biasanya, dan gedung bangunan sekolah yang rusak, tidak layak pakai, jalan ke sekolahan yang jelek, itu pasti terjadi di wilayah terpencil. Kalau di wilayah perkotaan sudah jarang lah terjadi seperti itu karena dekat dengan pusat perkotaan dan pusat pemerintahan. Jadi yang menjadi tolak ukur untuk sarana dan prasarana sekolah itu di wilayah. Jadi ditekankan lagi untuk di wilayah perdesaan, untuk di wilayah-wilayah terpencil, lebihlah memberikan perhatian kepada mereka, kepada daerah-daerah itu, sehingga terciptalah pembangunan Indonesia yang merata. Kalau menurut saya seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang administrasi pendidikan. Kalau berbicara tentang administrasi, baik itu administrasi sekolah SD, SMP, SMA, pastinya yang dikatakan administrasi itu berbaulah tentang surat menyurat, berbaulah tentang bagaimana cara masuk ke sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA, semuanya pasti melalui administrasi dulu. Contohnya, jika anak TK mau masuk ke SD, harus melewati beberapa administrasi, mulai dari pengumpulan data mereka, biasanya juga ada akta kelahiran, nilai dari TK mereka, umur, itulah yang dikatakan dengan administrasi. Kalau untuk administrasi menurut saya tidak ada yang terlalu merepotkan atau yang terlalu menjadi beban pikiran untuk di era sekarang ini. Mungkin kalau saya menjadi Menteri Pendidikan nanti, oh iya, kan di era sekarang ini banyak sekali seluruh administrasi itu dilakukan secara online. Tapi balik lagi itu ke daerah-daerah perkotaan besar. Kalau untuk di daerah terpencil masih menggunakan manual dengan datang secara langsung ke sekolah. Maka dari itu pendidikan ini sebenarnya bisa dikatakan tergantung wilayah. Kalau untuk wilayah perkotaan semuanya dilakukan secara online, tapi untuk daerah terpencil masih mayoritas menggunakan sistem offline dan datang langsung ke sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan berpendapat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.